Kasus kematian tragis yang menimpa seorang anak perempuan penyandang disabilitas berinisial Julia Rizky Ramadiana 11 tahun di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, akhirnya menemui titik terang setelah sekian lama menyisakan misteri. Peristiwa kelam yang terjadi pada 27 Oktober 2025 di Jalan Ternate, Kelurahan Sriwijaya, Merauke ini awalnya diwarnai oleh kepedihan publik akibat pengakuan sang ayah kandung, MRP alias Maulana 39 tahun. Pasca kejadian naas tersebut, Maulana sempat tampil di hadapan publik dan berbagai kegiatan masyarakat dengan menunjukkan ekspresi kesedihan mendalam. Ia bahkan dengan sengaja membuat laporan ke polisian serta menyusun cerita palsu bahwa dirinya merupakan korban perampokan, sementara putrinya diculik oleh pihak tak dikenal. Berkat akting dan narasinya yang menyayat hati, Maulana sempat menuai simpati luas dan dipuji sebagai sosok ayah yang tabah menghadapi musibah. Namun, jajaran penyidik Polres Merauke di bawah kepemimpinan Kapolres AKBP Leonardo Yoga tidak begitu saja percaya dengan narasi yang dibangun oleh pelaku. Polisi memilih bekerja secara profesional dan objektif berdasarkan fakta-fakta ilmiah di lapangan. Penyelidikan intensif pun langsung digeber dengan memeriksa sebanyak 16 orang saksi serta melibatkan 4 orang ahli. Selain itu, serangkaian tindakan kepolisian seperti olah tempat kejadian perkara, uji forensik, digital forensik, hingga proses ekshumasi dilakukan secara cermat. Ketekunan tim penyidik akhirnya membuahkan hasil telak yang meruntuhkan seluruh sandiwara Maulana. Berdasarkan hasil pengumpulan alat bukti yang kuat, termasuk ditemukannya bercak darah pada pakaian yang dikenakan oleh tersangka, polisi mendapati adanya ketidaksesuaian yang mencolok antara skenario perampokan yang dibuat Maulana dengan fakta objektif di lapangan. Dalam pengembangan penyidikan lebih lanjut, terungkap pula fakta mengejutkan mengenai kondisi psikologis dan fisik tersangka saat kejadian. Dari hasil tes urin yang dilakukan penyidik pada 28 Oktober 2025 atau tepat sehari setelah peristiwa berdarah tersebut, Maulana dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika jenis ganja. Polisi menduga kuat bahwa tindakan kekerasan brutal tersebut dilakukan tersangka dalam pengaruh zat adiktif terlarang. Korban sendiri diketahui merupakan anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi secara lisan dan sehari-hari menggunakan bahasa isyarat. Berdasarkan pendalaman penyidik, aksi kekerasan fatal ini dilatar belakangi oleh adanya persoalan internal di dalam keluarga. Kendati demikian, pihak kepolisian masih terus mendalami pemicu utama dari konflik internal tersebut, sementara istri pelaku atau ibu korban juga telah dimintai keterangan sebagai saksi. Setelah mengantongi kecukupan alat bukti yang dinilai sangat kuat serta didukung oleh keterangan saksi dan para ahli, Polres Merauke secara resmi menetapkan MRP alias Maulana sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan anak kandungnya sendiri. Penetapan status hukum ini sekaligus mengubur rapat-rapat alibi dan narasi kebohongan yang sempat dibangun oleh pelaku selama berbulan-bulan untuk mengecoh penegak hukum dan masyarakat. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah terpengaruh oleh berbagai opini atau narasi yang sengaja disebarkan oleh tersangka setelah kejadian. Penegakan hukum dilakukan secara transparan murni berdasarkan koridor pembuktian ilmiah atau scientific crime investigation. Saat ini, tersangka Maulana telah resmi ditahan di sel tahanan Polres Merauke guna menjalani proses hukum lanjutan. Atas perbuatan keji yang merenggut nyawa anak kandungnya sendiri, tersangka dijerat dengan pasal berlapis sesuai ketentuan Perundang-undangan Perlindungan Anak dan pidana yang berlaku, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat keras bagi masyarakat akan pentingnya pengawasan dan perlindungan anak, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus yang sangat rentan menjadi korban kekerasan di ruang lingkup domestik. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media dan mungkin masyarakat yang menonton secara streaming, Bapak Kasat Reskrim beserta rekan-rekan penyidik, Bapak Kasiumas, dan seluruh rekan-rekan yang berkesempatan hadir maupun menyaksikan. Korban ditemukan dengan sejumlah luka pada tubuhnya, dan pada awal penanganan perkara, ini dilaporkan sebagai tindak pidana pencurian dan penculikan. Narasi tersebut kemudian telah berkembang dan tersebar di seluruh masyarakat. Namun penyidik tidak berhenti sampai di situ. Kami mulai mendalami fakta-fakta lain, dan saat ini dapat kami sampaikan bahwa atas peristiwa yang dilakukan oleh saudara M memiliki motif adanya persoalan internal dalam keluarga, sehingga tersangka melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Selain itu, patut diduga kuat
Pada saat kejadian, tersangka dalam pengaruh narkotika jenis ganja yang dapat kita buktikan dengan hasil pemeriksaan urin yang bersangkutan pada tanggal 28 Oktober.